Israel itu ada Islam katanya. Aduh. Kalau nggak goblok nggak keledai namanya. Kalau memang Israel itu Islam, rumah ibadahnya sudah tentu sinagog, berubah menjadi masjid. Sudah tentu kitab sucinya Al-Quran. Banyak orang ini memang hidup dalam kebodohan yang tidak mengerti apa-apa, hanya menonjolkan emosi, dia mayoritas berusaha menekan orang. Kalau berlaga kita tentang pengetahuan orang ini rendah. Oke, kawan-kawan, ini saya ambil sebuah video dari Babe Hakal. Apa dikiranya aku bilang babi ya? Pan babe. Bentar ya. Agama Yahudi lah yang menuduh Bunda Maria suci itu penzina. Agama Yahudi lah yang... Inilah kebodohan Babe Haikal ini. Mungkin dikira TikTok aku bilang babi ya, pan babe. Janganlah kau TikTok. Dia bilang kawan, agama Yahudi lah yang menuduh Bunda Maria berzina kayak. Kan bodoh tak orang ini kawan. Isi kepalanya itu kotoran, ya. Dia bilang agama, nanti dia bilang bani, nanti dia bilang kelompok. Alah, nggak ngerti kita kawan. Maka dia mengutip sebenarnya itu adalah apa yang di dalam Quran. Di dalam Quran dibilang surah Maryam, baca kalian ya. Mulai dari 29, 27 lah. 27, 28, 29. Sampai ada ucapan di situ saudara Harun. Ya, bahwa dia saudara Harun, bahwa dikatakan orang tuamu adalah orang baik-baik bukan penzina, itu intinya ya. Tapi komplit nanti kalian baca aja lah bahasa Indonesianya. Nah, di situ memang ada tuduhan tetapi bukan tuduhan Bani Israel. Tuduhan siapa? Tuduhan orang yang hidup di zaman Musa. Musa yang di dalam Al-Quran. Karena waktu itu kalimat itu diberikan kepada saudara Harun. Saudari Harun ya, saudara perempuan Harun. Harun punya saudara namanya Miriam. Bukan Maryam, Miriam. Ataukah ini ada kekeliruan dikira Maryam itu adalah Miriam? Itu adalah hal yang oek-oek lah kawannya. Yang menurut saya yang jauh dari peradaban pernyataan-pernyataan begitu. Banyak pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran yang memaksa kita untuk berpikir bahwa Yahudinya orang Islam berbeda dengan Yahudinya orang Kristen dan Yahudi itu sendiri. Karena isi Al-Quran yang membeda-bedakan itu, yang membuat itu menjadi kita berpikir seperti itu kawan. Ya paham ya? Coba kalian pikirkan baik-baik. Dan kalian telaah juga dengan baik. Ya. Ketika di dalam Al-Quran bicara Musa, Musa ada dua. Berbeda dengan Musa yang ada di kitab suci Bible itu. Ketika berbicara Nuh, Nuh juga ada dua. Nuh yang di dalam Al-Quran istrinya meninggal dan anaknya meninggal. Nuh yang di dalam Bible anaknya selamat dan beserta istrinya. Sudah beda kan? Nah, bahkan Israel pun berbeda kawan. Israel yang di dalam Al-Quran berbeda dengan Israel yang ada dalam Bible. Israel yang di dalam Quran kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Israel yang di dalam Bible asal usulnya jelas dari namanya si Yakob yang diubah ketika dia dalam perjalanan pulang menemui si Esau. Pergumulannya antara lari dengan Esau atau lari mendapatkan Esau. Lari dari Esau atau lari mendapatkan Esau. Di dalam Al-Quran kita nggak ngerti itu asal usul Israel itu dari mana, kita nggak ngerti. Paham ya kawan kalian? Nah, jadi di situ sangat jelas semuanya berbeda. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang dia bilang tadi Yahudi menuduh Maria berzina. Padahal di dalam Bible tidak ada tuduhan itu berzina. Karena Maria itu melahirkan, dia punya anak. Dia punya suami, Yusuf namanya. Kalau di dalam Al-Quran wajar. Karena Maryam itu melahirkan tak punya ayah. Isa itu tidak punya ayah. Jangankan di zaman orang Israel, di zaman sekarang pun, kalau kita berbicara orang lahir tanpa ayah, itu dikatakan apa? Anak zina, anak haram. Kira-kira begitu. Tapi ada aku dengar-dengar yang juga lahir tanpa ayah ya. Sudah sekian tahun ayahnya mati baru dia lahir.
Ada itu kawan di kehidupan kita ini. Atau ketika bapaknya di penjara, anaknya lahir. Itu berarti anak haram. Kayak gitu ya. Ya begitulah kawan-kawan kira-kira. Ya. Sekarang kita lihat lagi apa yang dikatakan si bodoh najis tralala ini. Agama Yahudi lah yang menuduh Bunda Maria suci itu penzina. Agama Yahudi lah yang mengatakan Yesus itu Ya. Ya, anak zina. Ya. Dia menggiring-giring supaya orang Kristen itu memiliki emosional kepada Yahudi. Dia kira orang Kristen sebodoh kaum keledai. Orang Kristen tidak akan pernah sebodoh kaum keledai. Sekalipun dia menggiring-giring agama Yahudi lah yang mengatakan begini. Tidak ada orang Kristen tidak mau percaya ucapan si Baluhab ini. Yang dia bilang itu isi Al-Quran, ya silakan. Yahudi yang di dalam Al-Quran berbeda dengan Yahudi yang dalam Bible. Sama ketika kalian membaca surah 4157 bahwa dikatakan di sana orang berselisih paham tentang siapa yang dibunuh. Ketika Nabi Isa itu ya. Mereka menyamakan Isa dengan Yesus. Sedalam sejarahnya Yesus ini tidak ada orang yang berselisih paham tentang siapa yang disalibkan. Kalian boleh tanya Yahudi, Mbak Yahudi tidak selisih paham. Kalian tanya Romawi tak diselisih paham. Kalian tanya Kristen, bahkan sampai Kristen yang namanya Saksi Yehova, mereka tidak pernah selisih paham bahwa yang disalib adalah Yesus. Tetapi yang benar itu adalah Isa, Isa bukan Yesus. Maka benar penyalipan Isa orang berselisih paham. Kenapa orang berselisih paham tentang penyalipan Isa? Pertama, nggak jelas karena apa Isa mau disalib. Nggak percaya, kalian carilah jawabannya kawan. Yang ada karangan bebas yang keluar dari konteks Al-Quran itu sendiri. Kau cari di Al-Quran apa sebabnya Nabi Isa mau disalibkan? Tak ada. Yang ada adalah cerita-cerita yang dikarang. Yang kita tidak tahu sumbernya dari mana oleh penafsir. Contoh penafsir karangan bebas itu contohnya Kemenak. Di surah 4157 dikatakan yang mau disalib diganti itu adalah Yudas. Di tafsir Al-Bukhari, bukan Bukhari, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir jelas dikatakan peristiwa itu berasal mulai dari kerajaan Damaskus. Entah dari mana mereka tahu cerita-cerita ini, saya nggak tahu. Apakah ini cerita sesungguhnya, apakah cerita dongeng? Kalau cerita di Bible itu catatan sejarahnya ada. Kalau cerita di dalam tafsir Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengatakan loh ya. Tafsirnya, tafsir itu kan manusia yang buat. Karena manusia melebihi Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak pernah bercerita tentang itu. Tuhan tidak pernah berfirman tentang itu. Penafsir bisa menafsirkan secara bebas, suka hati dan gamblang. Nanti coba kalian intip-intip tafsir Ibnu Katsir mengenai surah 4 ayat 157. Kalian akan tercengang-cengang dan terbagong-bagong. Dari mana sumber berita ini? Kalian tidak akan tahu. Makanya aku bilangkan, biarlah Isa dengan Yesus berbeda. Biarlah Yahudi di dalam Al-Quran berbeda dengan Yahudi yang di dalam Bible. Karena Yahudi di dalam Al-Quran sudah ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Sementara Yahudi di dalam Al-Quran Bible tidak pernah dikutuk menjadi apapun. Paham ya? Gak percaya kalian buka kitab suci itu dengan baik dan benar. Jelas dikatakan di situ bahwa Yahudi jelas-jelas dikatakan apa? Dikutuk menjadi kera karena tidak mau mengikuti hari Sabat. Baru penyembah togut itu dikutuk menjadi kera dan babi. Nah ini kawan, inilah yang membuat orang Yahudi mungkin tersinggung, marah. Sejak kapan kami dikutuk jadi kera? Sedangkan teori Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Ya kan? Bukan kera yang berasal dari manusia. Ini jadi kewolak-wali. Pahami dulu kalian. Jadi biarkan aja berbeda Yahudi yang di dalam Al-Quran dengan yang di dalam Bible. Kalau si Babe Haikal mengatakan Yahudi yang mengatakan Maria itu berzina, itu Yahudi yang dalam Al-Quran kawan. Bukan Yahudi yang ada di dalam Bible. Gak ada diceritakan tentang zina menzina, gak ada. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham,
Mungkin si TikTok tahu tadi ya, aku bilang melaga Tuhan. Ya. Kalau kalian sudah paham, kita nggak butuh ucapan besar, ocehan besar. Dari orang-orang seperti Babe Haikal ini kawan, nggak butuh. Sampah itu sampah. Ucapannya semua dia karang-karang. Karang bebas kayak nama kan bisa mengarang bebas. Apa yang nggak ada bisa diada-adakannya. Bahkan buku-buku bidat pun bisa diambil kayak nama. Kan luar biasa kawan. Ya. Ini kalau aku tampilkan nanti, aduh, serba salah aku kawan. Sudah dua kali, 3 kali, $6, $6. Dia dikasih dolar kuning semua. Gak ngerti ya kawan. Nggak bisa dialihkan seperti itu. Saya mau bicara soal Oh nih, kita tahu siapa kamu. Ditanya dong, jawab Ya, dong. kita tahu siapa kamu. Ditanya jawab dong. peta Palestina yang ada di Alkitab boleh nggak? Nggak usah. Saya mau jelasin. Nggak akan benar penjelasan kamu. Supaya tidak ada salah paham. Ayo. Tahun 135 sebelum Masehi. Saya bilang nggak perlu. 135 Masehi. Kamu jauh nama banget. Palestina diubah oleh Kaisar Hadrian Romawi. Itu 153. Tanggung. 135 Masehi. Tanggung. Kaisar Hadrian itu Kaisar Romawi. Tanggung. Jangan 153. Jangan 153 tanggung. Nih dengerin ya. Kalau cuma tahunnya separuh ya saya begini. Ya. Tahun 6. Hadrian Kaisar Romawi. Itu Kaisar Hadrian tanggal tahun berapa? Tahun berapa? 153. 135 Masehi. Oke, Masehi ya. Tahun 6. Tahun 6, bayangkan tahun 6. Saya bisa cerita tahun 6. Dia cuma 153. Masehi. Gini, iya tahun 6 Masehi. Di tahun 6. Bangsa Palestina tahun 6. Herodes sudah mengakui adanya Palestina. Ini tahun 153. Herodes itu Iya. nama Raja Yudea. Iya. Yudea adalah mengakui nama Palestina, bayangin. Mengakui sebelum Palestina, bayangin coba. Hadrian mengubah menjadi Kalau tanggung-tanggung bicaranya, ya kayak begini. Kita mesti cerdas itu sampai dalam cerdasnya. Kalau cuma 153, Hadrian lagi. 135. Apalagi 153. Aku cuma 153. Tahun 6 saya bisa cerita. 135. Ya. Iya. 930 sebelum Masehi. Ini orang masih Masehi ya. Saya 930 ya. 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, itu udah ada kerajaan Israel loh ya. Udah ada, karena kerajaan Israel ada kerajaan yang muslim. Jiwa ini, Israel adalah muslim. Wa isqala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'minuna bima. Kalau nggak bodoh kawan. Kalau nggak bodoh nggak akan dipamerkan kawan. Ini enaknya menggiring-giring orang goblok bodoh di dalam satu ruangan. Ya, dan kalian lihat TV On tadi bilangnya apa? Oh ini apa namanya itu? Dia nggak mampu menjawab, baru dipotong-potongnya ya. Saya nggak ngerti apa sih yang mereka cari. Makanya aku bilang laga Tuhan saja kita. Gak usah laga begini, bekono, begini, alah. Semua bisa kau pelintir-pelintir. Ya, saya lihat juga di TikTok nanti dia dibilang ayat Alkitab ya 18 kayak apa ini sampai berapa ya. Dan dia bilang tadi zaman Herodes kan ya. Herodes Pilatus tadi kan ya. Itu sudah ada Palestina. Kita belajar dari mana dia? Mungkin dia melihat waktu Daud melawan bangsa Filistin itu lebih tepatnya ya. Kenapa enggak lari ke sana si Babe ini saja ya? Daud melawan Goliat. Goliat itu dibilang bangsa Filistin. Bukan Palestina sekarang loh. Dia kan bicara Palestina bukan Filistin. Bangsa Filistin itu berbeda dengan Palestina yang sekarang. Karena bangsa Filistin itu sudah tidak ada lagi dari muka bumi ini. Sudah tidak tahu kemana kawan. Tapi campuran darahnya mungkin masih ada. Ya, coba kita lihat dulu perdebatan mereka ini seru. Lawan perempuan aja dia keok. Bagaimana mau lawan aku ya? Kalamun ani Rasulullah. Coba lihat. Saudara-saudara muslim, coba dengarkan lagi. Apa yang kata Nabi Isa? Ini kerajaan Israel ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum. Hai Bani Israel, aku Rasul buat kalian. Musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia mengatakan bahwa Israel itu Islam. Kalau Islam kenapa kau musuhi? Ya. Aduh. Kalau Islam tentu rumah ibadahnya bukan sinagog tapi masjid. Baru tahu aku ada Islam rumah ibadahnya sinagog. Kalau enggak goblok kawan. Enggak keledai namanya. Israel itu ada Islam katanya. Aduh.
Kalau nggak goblok, nggak keledai namanya. Kalau memang Israel itu Islam, rumah ibadahnya sudah tentu sinagog, berubah menjadi masjid. Sudah tentu kitab sucinya Al-Quran. Banyak orang ini memang hidup dalam kebodohan yang tidak mengerti apa-apa, hanya menonjolkan emosi, dia mayoritas berusaha menekan orang. Kalau berlaga kita tentang pengetahuan orang ini rendah. Karena Yesus sudah menggambarkan, pergi dulu kau ke pintu Yerusalem dari Betfage. Ambil di sana ada keledai beserta anaknya. Maka Yesus naik ke atas keledai itu. Itulah sebabnya sampai hari ini pengikut Yesus menunggangi keledai bahkan keturunannya. Kan dibawa anak keledai itu sekalian. Bagaimana orang ini mau mempertanggungjawabkan? Dia kira Yahudi itu Islam. Enggak. Ciri-ciri orang Islam pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Oke, mereka bisa mengatakan, oh orang Israel dulu mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Isa. Potong kupingku ini. Kalau ada orang itu mau beribadah menjadi agama Yahudi, mengucap 2 kalimat syahadat atas nama Isa, ku tantang dia berdiskusi, berdebat. Kita buat logika-logika saja. Carikan saya salah satu 2 kalimat syahadat yang diucapkan orang Yahudi mengenai Isa. Potong kupingku kalau ada. Langsung dia ngambil ke Yohanes 17 ayat 3. Ya dengarlah wahai Israel, Tuhan kita itu Esa katanya. Tapi kan tidak ada orang Yahudi mengucapkan seperti yang mereka ucapkan. Aku bersaksi, Isa adalah utusan Allah. Isa adalah nabi atau rasul. Orang Yahudi menolak Isa. Mana pernah orang itu mau menabikan Isa, mereka tolak. Sehingga kalimat syahadat itu apa dan enggak ada. Ya tunjukkan saja di mana orang di zaman Isa. Kita bicara Isa aja dulu, jangan Yesus. Ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Isa enggak ada. Baru yang kedua, ya. Sudah enggak orang itu menunaikan ibadah haji? Sejak kapan Nabi Isa berhaji? Saya enggak tahu Nabi Isa ini hidupnya di mana. Sejak kapan Musa berhaji? Saya enggak tahu Musa ini hidupnya di mana. Apakah waktu itu orang Mesir sudah pergi berhaji? Apakah Fir'aun sudah pergi berhaji? Otak pakai otak di mana? Jangan dicecer-cecerkan otak ini di pinggir-pinggir jalan. Sehingga dengan gampang mengatakan Israel itu adalah Yahudi, adalah Islam. Kalau Muslim masih mending. Artinya berserah diri. Kalau Islam itu kan agama. 5 rukun Islam itu enggak boleh lepas. Memang kitab sucinya Israel itu Al-Quran. Enggak tuh. Memang orang itu melaksanakan ibadah haji. Enggak tuh. Sholat oke. Oh mereka sujud kita anggap itu sholat. Oke. Mereka berpuasa oke. Tapi 3 hal tidak pernah mereka lakukan. Yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat atas nama Isa. Sudah. Menunaikan ibadah haji, mana pernah mereka berhaji kawan? Tidak ada itu. Mau ke mana mereka berhaji? Enggak ada itu. Sudah. Jadi perhatikanlah baik-baik. Jangan katakan Israel itu Islam. Ketika kau ingin mencari remis, mencari perlindungan. Orang Israel enggak bodoh, dibal-bali terus itu. Ya. Kalian lihat nanti, kita tontonlah peperangan ini sampai selesai. Dibal-bali terus. Mau kau puji-puji pun Israel tidak peduli dia. Karena sudah 1.500 sudah kalian pamati orang itu. Dan orang itu enggak salah kalau nuntut balas. Paham ya? Ini harus diketahui banyak orang kawan. Jangan kalian terbawa-bawa ke sana. Dan kalau dia mengatakan surah 61 ayat 6 itu. Kan saya tahu kawan, yang dibilangnya itu surah 61 ayat 6. Akan datang Nabi, seorang Nabi yang bernamanya Ahmad katanya. Ada enggak dikatakan Ahmad itu orang Arab? Enggak ada. Buka itu ucapan Isa, kau cari di mana situ ada yang merujuk kepada orang Arab. Enggak ada. Karena dia adalah Rasul atau Nabi bagi Bani Israel. Mana mau orang, kan dibilang Allah itu datang kepada kaumnya. Mana mau orang datang kepada kaum Israel bicara kaum lain. Tidak ada itu cerita. Surah 61 ayat 6. Kau cari situ. Ada nggak dibilang Arab? Berasal dari Arab. Nggak ada. Akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Ahmad loh. Oh Ahmad itu gelar.
Masa orang menubuatkan dengan gelar? Oke, nggak apa-apa, silakan. Gelar Ahmad siapa? Oh, Muhammad itu juga gelar. Ada yang bilang gelar kan, ada itu. Bahkan yang dari Malaysia itu bilang apa? Namanya Allah, wujudnya Muhammad. Katanya kan ada itu kawan. Itu orang-orang sesat lah itu kupikir ya. Menuhankan Muhammad itu kan lucu kawan. Ya. Ada itu yang Malaysia kemarin, yang di Indonesia juga ada. Zulkifli pun mengatakan Muhammad itu Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa. Tidak cocok disematkan kepada Yesus katanya. Karena Yesus tidak perkasa, karena tidak kawin. Lawak Zulkifli kawan. Ya. Jadi kalau aku melihat si Babe Haikal ini, ya penting ngomong lah, nyonyok katanya. Kita dengar dikit lagi ya. Bangga dia. Ya. Padahal yang diucapkannya ini entah apa-apa kawan. Ya. Ini masih ada sambungannya ya. Cuman saya dapat itu aja dulu. Orang senang. Dikiranya ucapan si Babe ini sudah hebat kali. Si Monik pun lucu. Ngapain dia di situ? Mau berdebat sama. Bilang aja. Ini saatnya kita melaga Tuhan. Titik. Gak usah berdebat, kasih data, capek kawan. Orang udah berbeda. Yahudi di dalam Bible berbeda dengan Yahudi yang di dalam Al-Quran. Pernah nggak kalian cari di dalam Al-Quran? Yahudi mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Atau Israel mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Masa harus kutantang lagi kalian potong kuping? Sudah berbeda, cari kalian lah. Karena memang tidak mengerti, mereka buta tentang Yahudi itu. Mereka hanya mendengar dari Warukut bin Nawfal. Warukut katanya. Ya. Kalau dari segi Bible apa dikatakan? Orang-orang akan senang mendengar dongeng-dongeng yang tidak bisa diuji kebenarannya, dongeng-dongeng. Kalau dari segi Bible, dari segi Bible. Karena ada itu ayatnya dikatakan demikian. Orang-orang akan lebih senang mendengar dari dongeng-dongeng, ya. Kalau Al-Quran mengatakan apa? Sudah ditambahi. Celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan kedua tangannya. Surah 2 ayat 79 kalau saya tidak salah. Masih ingat tidak saya? Surah 2 ayat 79 seingat saya. Kalau salah nanti kalian cari aja ada itu. Kan celaka kawan. Jadi biarkan saja Yahudi dua. Karena Yahudi di dalam Al-Quran tidak pernah itu memberikan korban bakaran. Tidak ada. Tidak ada kawan. Tidak ada. Sudah. Yahudi di dalam Bible itu ada melaksanakan yang namanya ritual korban bakaran. Mengganti penebusan dosa. Tidak ada dalam Quran, carilah penebusan dosa itu dengan apa. Tidak ada. Mereka penebusan dosa itu dengan apa, carilah. Ini biar kalian paham kawan. Ada nggak penebusan dosa dalam Islam? Cari dulu. Berlaku nggak itu dengan Yahudi yang real? Yahudi yang real itu memang mempersembahkan korban bakaran. Carilah. Kalau itu tidak ada artinya kan sudah berbeda. Kenapa kita nggak rela Yahudi di dalam Al-Quran berbeda dengan Yahudi yang di dalam Bible? Kita harus ikhlas dong. Orang sudah terjadi dua Tuhan. Kalau Tuhannya sama nggak mungkin anak-anaknya berperang seperti itu ganasnya. Tidak mungkin satu membawa agama A, satu membawa agama B, Tuhannya sama. Masa satu Tuhan agamanya tiga? Kan tidak mungkin kawan. Hanya manusia yang bisa satu laki-laki, istrinya 4 atau 3. Kalau Tuhan tidak mungkin satu Tuhan agamanya 3 atau 4. Bingung orang yang mana yang masuk surga ini. Terus orang itu sama-sama orang itu berperang. Paham ya? Jadi Babe Haikal ini nggak paham. Oh, orang Yahudi yang mengatakan Maryam itu penzina. Tidak akan bisa dia buktikan. Cara membuktikannya gimana? Buktikan dulu Yahudi yang di dalam Quran itu adalah Yahudi yang sekarang ini, real. Cara membuktikannya gimana? Cari di dalam Al-Quran Anda tidak namanya korban penebusan dosa. Ada enggak namanya di situ hari raya Sukkot, Yom Kippur, dan segala macamnya? Ada enggak?
Kalau Paskah enggak memang ada Sabat namanya. Hari Sabtu dibuat situ. Karena mereka tidak melaksanakan hari Sabtu, maka dikutuk mereka jadi kera. Ada enggak di situ hari raya Purim? Kalau ada berarti betul sama. Tapi kalau enggak ada ya berbeda, biarin. Jangan dipaksa-paksa kawan ya. Sudah saatnya kita ini melepaskan diri. Move on. Yang paling sulit move off, agama paling sulit move on di muka bumi adalah Islam. Karena mereka selalu menginginkan Isa itu adalah Yesus. Move on dong. Kami tak pernah lagi menginginkan Isa adalah Yesus. Kenapa kalian tidak bisa melepaskan Isa adalah Yesus? Kelawak. Masa Tuhan kami jadi nabi di kalian? Kami nggak terima dong. Lepaskan kalian lah, ikhlaskan. Kalian kan ada punya nabi sendiri yang bernama Isa, yang ibunya adalah Maryam, yang ibunya Maryam adalah Imran, yang Maryam ini adalah saudara Harun. Kan selesai kawan. Ikhlaskan. Dan Isa yang menubuatkan akan datang nabi yang bernama Ahmad. Sementara Yesus mengatakan nabi setelah dia adalah nabi-nabi palsu. Kan sudah berbeda, biarkan, ikhlas dong. Ya. Ikhlas inilah yang paling sulit di dalam diri orang beragama kawan. Kenapa sampai seperti itu? Apakah mereka tidak yakin lagi bahwa tanpa Yesus adalah Isa, mereka tidak bisa memiliki kebenaran? Kan tidak juga. Ya. Oke, kita diskusi-diskusi cantik. Sudah saya kasih di situ link, silakan masuk. Kita lanjut lagi ya. Kalian cari itu nanti ada ya. Videonya banyak beredar dan dia ada mengatakan satu kitab suci dan isinya setelah diteliti tidak sesuai yang dia bilang ya. Nanti kalian bisa cari. Ini sang debaters nonton debat hijab PES. Apa ini? Sang debaters nonton debat Muhammad hijab PS Piers Morgan lah. Jurnalis kaliber barat di KO Muhammad hijab debat soal Israel sama Palestina. Siapa bilang di KO-nya? Yang ada itu adalah kalau kalian nanti KO kan itu dipur. Nanti kalian halal darah dia. Ini lucunya kita berbicara dengan orang-orang umat Islam ini kawan. Mereka bicara tentang Nabi kita, Tuhan kita bebas. Mereka ucap apa saja bebas. Tapi kalau kita, maka selalu di dalam sebuah debat, orang itu selalu mengatakan, orang Kristen kalah keok. Bukan kalah, bukan keok. Orang Kristen menjaga, jangan sampai mereka ini mengucapkan sesuatu hal yang mana bisa membawa orang ini langsung ke kantor polisi. Makanya dijaga. Kalau orang Muslim lihat debat selalu berapi-api. Kalau orang Kristen tunggu dulu, saya contoh barang. Saya adalah bukti orang yang tidak menerima keadilan. Moko Ginta bebas bicara apa saja tentang Bible dan kekristenan. Saya hanya meminta dia membuktikan satu bukti. Di Injil mana surah 61 ayat 6 itu diwejawantahkan. Tunjukkan saya. Jikalau ada saya menjadi mualaf, saya bilang. Gak bisa ditunjukkan kawan. Jikalau ada kau bicara sunat, saya bilang. Buktikan. Di mana ada itu? Masuk orang berdiri berteriak. Aku tahu rumahmu di mana. Halal darahmu. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi kalau berdebat dengan orang ini, semua orang mencari aman. Ikut arus saja. Hanya sang debater yang berani melawan arus. Luga Tambunan aja ikut arus. Memang video debat paling banyak ditonton di muka bumi ini adalah Luga Tambunan. Cari ada itu kawan. Materinya entah apa-apa mereka debatkan. Cuma Luga Tambunan menyajikannya pandai dia dengan emosi. Tapi dia bertahan dengan agamanya saja. Tapi kalau kalian cari videoku, tidak akan kalian temukan. Waktu mereka ngamuk-ngamuk. Karena langsung dipotong, rumah saya didatangi, disuruh dihapus video itu. Kan pernah saya upload. Aku tahu rumahmu di mana katanya. Halal darahmu Rudianes. Maju dia ke depan. Siap. Begitu selesai debat, aku pulang, ku upload. Didatangi panitia sore hari, minta dihapus, komputer dilihat dihapus. Di depan mata orang itu ku hapus dari YouTube dengan dari komputerku. Mereka takut. Hanya itulah satu-satunya di muka bumi ini, di mana orang debat diancam di ruang debat ya aku. Jadi cara aman berdebat dengan mereka gimana? Kau lihat dulu. Sekalipun mereka intelek,
Kalau kau sudah menyinggung nabi mereka, habis kau. Tapi kalau kau masih bicara Tuhan, kau masih dikasih ampun. Aku sudah buktikan sendiri. Nah ini, aku tidak menyinggung nabi mereka. Tapi aku minta satu ayat sunat waktu itu. Langsung dia berdiri. Tapi andai kata aku menyinggung nabi mereka, habis aku. Kujamin. Bukannya kalah, mana pernah orang Kristen menang. Al-Quran saja sudah mengatakan, kau tanya ahli kitab katanya. Masa kalian mau menentang suara Tuhan kalian? Itu nubuatan. Yang sampai hari kiamat tidak bisa kau hilangkan itu. Disuruh kalian bertanya kepada ahli kitab. Bukan sok-sokan, mengarang-arang sendiri. Tapi kalian apa pernah ikut ucapan Tuhan kalian? Enggak pernah kalian ikut ucapan Tuhan kalian. Dalam banyak hal ya. Dalam banyak hal juga kalian pernah mengikutnya. Yang paling kalian sulit ikuti ucapan Tuhan kalian apa? Belajar kau sama ahli kitab katanya. Pernah kalian belajar sama kami? Enggak ada. Malah kalian sok-sok mengajari Alkitab kami. Kan lawak. Begitu kami bicara Al-Quran kalian, oh kau bisa bahasa Arab. Kau bisa ini, kau banyak kali syaratnya.